Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. KPU Lampung gelar debat kedua paslon Gubernur Lampung pada Sabtu 2 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat publik kedua kali ini mempertemukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung, Arinal Sutono dan Rahmat Mirzani Jihan Nurlela. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Lampung, Dedi Fernando mengatakan, debat kedua ini akan mengangkat tema-tema yang mencakup hukum pemerintahan, sosial dan budaya yang dinilai relevan untuk mendalami visi dan misi para kandidat. Nando juga menambahkan tim panelis yang akan terlibat dalam debat sudah dipilih berdasarkan keahlian mereka di bidang-bidang terkait. Diketahui pelaksanaan debat kedua ini dilangsungkan di Hotel Novotel Bandar Lampung pada malam ini dan KPU Lampung pun akan menyiarkannya ke media partner. Di mana untuk jelang debat kedua paslon Gubernur Lampung mengaku siap. Hal itu pun telah dikonfirmasi dari tim calon pada saat reporter Tribun Lampung mengonfirmasinya. Hal senada pun disampaikan oleh tim pemenangan dari paslon 02 yang mengaku siap untuk menjalani debat kedua kali ini. Ya Tribuners, untuk mengetahui seperti apa suasana dan situasi terkini di hotel di mana debat kedua Pilgub Lampung dilaksanakan mulai dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita sudah terhubung bersama dengan rekan reporter Tribun Lampung di lokasi, yakni Rio Pratama. Halo, selamat malam Rio. Selamat malam Rio. Halo Mutiara. Ya, Rio bisa menjelaskan terkait suasana terkini. Selamat malam Mutiara. Iya. Bisa dijelaskan terkait suasana terkini pada saat Pilgub dilaksanakan? Baik, dapat kami sampaikan bahwa suasana terkini dalam suasana debat kali ini kedua paslon masih memaparkan visi misi dari tema yang ada, yakni pemerintahan, hukum, dan sosial dan budaya. Jadi kedua tim di awal telah menyampaikan visi misi dan kini telah mengambil sejumlah pertanyaan yang telah disediakan oleh panelis untuk kemudian dibacakan moderator lalu dijawab oleh paslon. Seperti itu, rekan Mutiara. Rio atas laporannya. Sebagai wakil pemerintah pusat akan menjalin kolaborasi koordinasi terkait dan politik dan terkait untuk melakukan pengawasan. Pengawasan ini dilakukan secara bersama-sama untuk memastikan distribusi bantuan sosial sampai ke tangan masyarakat dengan tepat setara, tepat waktu dan tepat mengelola. Bagaimana kami mengelola sampah yang distribusi bantuan sosial ini dengan baik, salah satunya inovasi yang akan kami lakukan proses ini untuk menyimak karena itu adalah tanda akan segera dimulainya live debat. Jadi untuk rekan-rekan tidak ada yang bersuara setelah saya bilang studio standby, dan saya memberikan aba-aba untuk tepuk tangan. Oke, untuk rekan-rekan yang sudah di dalam studio atau di dalam venue, boleh untuk langsung duduk di tempat yang sudah di
dulu supaya tidak bolong-bolong di kamera, boleh untuk maju dulu. Ya, Tribuners, untuk mengetahui seperti apa situasi pada saat debat kedua Pilgub Lampung dilaksanakan malam hari ini, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Tribun Lampung di lokasi, Rio Pratama. Halo, selamat malam Rio. Oke, selamat malam rekan Mutiara. Ya Rio, bisa dijelaskan terkait suasana terkini pada saat debat berlangsung dan sudah sampai segmen keberapa ini Rio untuk acara debat kali ini? Oke, baik. Suasana terkini debat kedua pasangan calon gubernur 2024. Sejauh ini kedua paslon telah menyampaikan dua segmen. Ya, ini pertama segmen pemaparan visi misi. Yang kemudian yang kedua, kedua paslon mengambil pertanyaan yang telah disediakan oleh panelis dan dibacakan oleh moderator, dan keduanya menjawab berdasarkan pertanyaan tersebut. Jadi dalam penyampaian visi misi kali ini dan juga menjawab pertanyaan, nampak di lokasi debat, yakni di ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung, cukup kondusif. Kedua pendukung paslon menerima instruksi dan menjalankan mekanisme debat yang harus dilakukan dan diatur oleh KPU Bandar Lampung. Nah, hingga sejauh ini KPU masih dalam sesi istirahat dan kemudian akan dilanjutkan untuk sesi berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Seperti itu rekan Mutiara. Baik, sejauh ini informasi yang sudah Rio terima, ada berapa segmen dalam debat kedua kali ini Rio? Segmen dalam debat kedua ini sama seperti debat perdana kemarin. Dia ada 6 segmen dan juga jumlah peserta juga sama. KPU menyediakan 150 di masing-masing paslon. Jadi total ada 300 kursi untuk kedua pendukung paslon mendukung pasangannya masing-masing. Seperti itu rekan Mutiara. Baik, sejauh ini untuk di lokasi di mana debat kedua dilaksanakan, bagaimana situasinya? Apakah kondusif atau seperti apa Rio? Baik, kondisi yang dapat kami sampaikan cukup kondusif, dan kedua pendukung paslon sangat antusias ketika dipersilahkan oleh moderator untuk memberi apresiasi berupa tepuk tangan atau memberi yel-yel setelah segmen berlangsung. Seperti itu rekan Mutiara. Oke, baik, terima kasih banyak Rio atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari Rio Pratama, reporter Tribun Lampung yang saat ini sedang menyaksikan secara langsung debat kedua untuk pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Lampung yang sudah dimulai sejak pukul 7 malam atau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pun masih berlangsung prosesi debat kedua untuk Pilgub Lampung, di mana tadi sudah dijelaskan bahwasannya ini sudah sampai kepada segmen kedua, di mana pada segmen pertama tadi ini diberi kesempatan untuk masing-masing paslon menyampaikan visi dan juga misi mereka, dan saat ini masih istirahat untuk bisa lanjut ke segmen berikutnya, di mana segmen tanya jawab untuk masing-masing paslon. Dan untuk tamu undangan ataupun jumlah peserta yang bisa hadir di dalam ruangan debat kali ini, tadi sudah disebutkan oleh rekan reporter kita bahwasannya ada 150
kursi ataupun undangan yang sudah disediakan oleh KPU Provinsi Lampung, yakni untuk masing-masing paslon. Ada 150 dari paslon 01 dan juga 150 dari paslon 02. Dan selain di dalam ruangan untuk debat pilkada atau pilkada pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur Lampung ini berlangsung kondusif, baik itu yang berada di dalam ruangan ataupun yang berada di luar ruangan. Dan bisa kita lihat juga Tribuners, bahwasannya pada debat kedua ini pengamanan dari pihak kepolisian dan juga pihak aparat keamanan juga berlangsung cukup ketat, di mana mengamankan prosesi debat ini supaya bisa berlangsung kondusif, aman dan nyaman. Nah, Tribuners, selain itu juga debat kedua kali ini diketahui bahwasannya KPU Provinsi Lampung ini mengangkat beberapa tema debat yang tentunya berbeda dari debat perdana kemarin. Di mana pada debat kedua kali ini KPU Provinsi Lampung ini mengangkat tema-tema yang mencakup seputar hukum, pemerintahan, sosial, dan juga budaya yang dinilai ini merupakan hal yang relevan dengan visi misi dari masing-masing paslon. Selain itu Tribuners, dari pihak KPU Provinsi Lampung sendiri ini memang menghadirkan tim panelis yang terlibat dalam debat dipilih berdasarkan keahlian mereka di bidang-bidang terkait. Untuk beberapa panelis yang memang ditunjuk oleh KPU Provinsi Lampung untuk menjadi ataupun untuk terlibat dalam debat kedua kali ini, yakni ada Profesor Yuliato, Profesor Iriana Vane, Profesor Rudi, Profesor Lince, dan juga Dr. Asnaini. Nah, untuk pelaksanaan debat kedua kali ini pun berlangsung di Hotel Novotel dengan ada 6 segmen ini yang akan dilaksanakan pada debat kedua kali ini dan disiarkan secara langsung oleh pihak KPU Lampung. Selain itu Tribuners, sebelum debat kedua ini dilaksanakan pada malam hari ini, dari kedua paslon sendiri ini menyampaikan bahwasannya mereka sudah siap dengan segala pertanyaan yang nanti akan diterima oleh masing-masing paslon. Dan tim pemenangan paslon pun menyampaikan bahwasannya harapannya pada debat kedua kali ini bisa berlangsung dengan kondusif dan saling melemparkan ide satu sama lain masing-masing paslon tanpa menjatuhkan paslon lainnya. Baik, nah selain itu juga Tribuners bisa dilihat ini untuk paslon nomor urut 01 sendiri datang dengan mengenakan pakaian serba hitam atau berwarna hitam dengan aksen batik di tengahnya. Lalu untuk paslon nomor urut 02 sendiri ini menggunakan baju ciri khasnya, yaitu baju berwarna biru muda. Dan bisa kita lihat juga bahwasannya ini Tribuners, untuk tim pemenangan dan juga tim pendukung ini memang begitu antusias untuk menyaksikan tim yang didukung oleh mereka berlaga ataupun menyampaikan visi misi dan juga berdebat terkait dengan ide-ide ataupun program kerja yang ditawarkan pada saat debat publik kedua ini berlangsung. Langsung prosesi untuk menyimak karena itu adalah tanda akan segera dimulainya live debat. Jadi untuk rekan-rekan tidak ada yang bersuara setelah saya bilang studio standby. Dan saya memberikan aba-aba untuk tepuk tangan. Oke, untuk rekan-rekan yang sudah di dalam studio atau di dalam venue, boleh untuk langsung duduk di tempat yang sudah di
debat kedua membawa tema pemerintahan hukum dan budaya. Seperti apa kesiapan yang bisa disampaikan dari paslon nomor urut 2 yang menjelang perdebatan dan bagaimana kesiapan sampai dengan hari ini? Ya, tema hari ini kan hukum, pemerintahan sama sosial budaya. Dan alhamdulillah Mirza Jihad sudah siap karena memang selama ini kan beliau juga sudah biasa di pemerintahan, kemudian juga masalah hukum dan sosial budaya juga sudah menjadi makanan sehari-hari. Jadi persiapan yang khusus nggak ada, tapi insya Allah pasangan Mirza Jihad yang bisa melewati dengan baik. Oke, iya Mbak. Ini kan sebagai tim penangkap, tentunya apa yang ingin disampaikan tim ini untuk mengubah tatanan mungkin bukan mengubah, memperbaiki tatanan hukum pemerintahan dan sosial budaya kita di Lampung. Ya, kita harus akui bahwa setiap pemimpin pasti memiliki visi dan misi. Dan juga kita tidak bisa melupakan bahwa gubernur-gubernur sebelumnya juga sudah pernah membuat untuk Lampung. Dan harapan kita semua pasti seluruh masyarakat Lampung ini ingin ada perubahan dan perbaikan. Jadi yang kita harapkan adalah dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang baru nanti akan mampu membuat Lampung menjadi jauh lebih maju, lebih beradab, lebih adil. Sebenarnya itu. Jadi, oke. Kalau kita berbicara kesiapan mencapai berapa persen ini? 100%. 100%. Ya. Yang penting bagi kita sebenarnya apapun juga pilihannya tetap sama. Kita ingin Indonesia, Lampung itu menjadi Lampung yang lebih baik lagi. Jadi politik itu harus yang gembira, jadi jangan hanya hujan, karena semua ingin Lampung jadi lebih baik kan. Kita sebagai apa di tim ini? Saya penasehat. Ya Tribuners, kita ketahui bahwasannya pada hari ini, tepatnya Sabtu 2 November 2024 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ini akan diadakan acara debat kedua calon gubernur Lampung yang diselenggarakan di Hotel Novotel. Nah, untuk mengetahui kira-kira nih seperti apa sudut pandang dari seorang pengamat politik mengenai debat kedua yang akan diselenggarakan nanti malam, kita sudah terhubung bersama dengan Bang Roby Cahyadi selaku dosen politik FISIP Universitas Lampung. Halo, selamat sore Bang Roby. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mutiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Roby, ini kita langsung saja terkait dengan topik bahasan kali ini seputar debat kedua Pilgub Lampung yang kita tahu bahwasannya akan diselenggarakan malam ini Ba'da Istana. Bang Roby, sebelum kita berbincang terkait dengan topik dari debat yang akan diadakan pada nanti malam, ini Mutiara sendiri mungkin untuk awalan ingin bertanya nih Bang Roby, untuk esensi dari debat dalam rangkaian acara jelang pilkada ini sebenarnya seperti apa sih Bang Roby? Ya, baik Mbak Mutiara. Halo Tribuners, jadi sebenarnya debat itu adalah memberikan sebuah pandangan ya, pandangan kepada publik bahwa para paslon itu layak untuk dipilih. Pandangan itu bisa berupa ide atau gagasan yang dilontarkan oleh mereka, termasuk juga visi misinya. Kira-kira Lampung mau dibangun seperti apa 5 tahun ke depan. Nah, itu perlu dipaparkan sehingga pemilih atau warga masyarakat di Lampung itu bisa menebak atau mengira-ngira bahkan memprediksi kalau mereka memilih salah satu dari dua pasangan calon itu, maka pembangunan di Lampung ada gambaran yang jelas ya, yang jelas. Esensi debat sebenarnya tidak semua publik atau pemilih itu menikmati debat. Rata-rata orang yang menikmati debat adalah orang-orang yang punya pemahaman dan juga literasi politik yang baik ya. Jadi dia menikmati itu. Tapi ada juga sebagian pemilih yang tidak merasa debat sepertinya tidak menarik dan mereka justru lebih suka ikut dalam kegiatan lain seperti kegiatan kampanye baik yang sifatnya tertutup maupun yang sifatnya terbuka. Jadi ini tergantung pilihan dari masing-masing pemilih ya untuk bisa menikmati debat atau tidak. Tapi esensinya penting karena sudah diatur dalam peraturan KPU. Jadi wajib hukumnya.
Oke, nah jadi sebenarnya untuk agenda debat ini memang merupakan hal yang harus dan wajib untuk dilakukan, Bang Robi, jelang Ya, pilkada betul. ini. Betul, itu wajib ya, hak wajib karena sudah masuk dalam undang-undang pemilihan kepala daerah itu ada yang mengatur dan juga diatur juga dalam peraturan KPU kalau saya tidak salah nomor 1363 ya tahun 2024 tentang mekanisme debat. Jadi itu wajib hukumnya dilaksanakan oleh paslon. Nah, yang maksudnya adalah yang saya katakan tadi adalah untuk mereka bisa memaparkan visi misi dan juga pandangan terhadap pembangunan Lampung ke depan kepada para pemilih. Jadi itu wajib. Wajib Ya. ya. Nah, Bang Ya. Robi, ini kan debat kedua, di mana pastinya untuk tema debatnya beda. Dan untuk debat kedua ini, temanya itu mencangkup tentang hukum, pemerintahan, sosial, dan juga budaya. Nah, dari tema-tema debat tersebut, Bang Robi, di antara kedua paslon kita, yakni paslon 01 dan 02, secara materi, ini siapa kira-kira yang mungkin lebih siap dan juga lebih menguasai materi-materi kali ini? Ya, pertanyaan yang menarik. Kalau secara teoritis tentu saja petahana ya jauh lebih siap ya. Pak Arinal dan juga Pak Satono jauh lebih siap secara teoritis karena mereka kan kalau Pak Arinal kan petahana sudah 5 tahun pengalaman menjadi gubernur sebelumnya dan sebelumnya juga pernah menjabat sebagai pimpinan tertinggi di daerah itu sekretaris daerah. Pak Satono juga pernah menjabat sebagai sekretaris daerah. Sehingga permasalahan Lampung mereka sudah sangat hafal ya dan mungkin sudah tahu bagaimana mengatasi permasalahan tersebut berdasarkan pengalaman mereka. Tapi juga tidak bisa dipungkiri juga mungkin Kiai Mirzani dan juga Jihan sebagai dulu anggota DPD juga belajar banyak ya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi sebenarnya dua-duanya sudah menurut saya sudah mempersiapkan diri dan juga tim suksesnya atau mungkin tim debatnya juga sudah mempersiapkan diri kira-kira apa nanti yang akan ditanyakan dan juga kira-kira prediksi jawabannya seperti apa. Jadi jawaban saya ya dua-duanya mungkin sudah mempersiapkan diri tapi dari sisi pengalaman paslon 01 sedikit lebih berpengalaman ya dibandingkan dengan paslon 02. Oke, Begitu. jadi memang kalau dari pengalaman tentunya paslon nomor 1 sedikit lebih unggul karena sudah 5 tahun pernah menjabat sebagai gubernur Lampung. Nah, Bang Robi, ini dari mungkin kan kita tahu bahwasannya 02 ini newcomers lah kalau untuk di Pilgub, orang baru istilahnya kalau untuk di pemilihan gubernur Lampung. Ini menurut dari Bang Robi sendiri, apa strategi yang mungkin harus disiapkan terkait dengan tema-tema debat supaya nanti bisa istilahnya menyeimbangkan paslon 01 yang memang secara teori pengalaman mereka ini sudah lebih sedikit gitu, Bang? Ya, tema debat kali ini kan berbeda ya. Kalau tema debat yang pertama dulu, kalau saya tidak salah, infrastruktur dan ekonomi ya. Kalau tema debat kali ini, hukum, tata kelola pemerintahan, sosial dan budaya. Ini kan kajiannya sangat luas ya, hukum, tata kelola pemerintahan itu governance dan juga permasalahan sosial budaya. Permasalahannya banyak sosial budaya itu di Lampung. Berdasarkan dari pengalaman sebelumnya, bisa saja mungkin pasangan 02 belajar dari guru-guru yang lain ya, dari tim suksesnya dan juga dari pengalaman Jihan sebagai anggota DPD. Tapi lebih sebenarnya begini, debat ini kan pemaparan visi misi dan bagaimana mentransfer ya visi misi itu dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk program dan dalam bentuk kegiatan. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di Lampung itu dijawab dengan pandangan mereka terhadap permasalahan itu dan apa yang mereka tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu dari sisi mereka, ya, dari sisi masing-masing paslon baik 01 maupun 02. Jadi mungkin kita nanti lihat saja apa kejutan-kejutan yang bisa dimunculkan dalam debat kedua ini ya. Kalau debat pertama kemarin kan sepertinya agak monoton ya Mbak Mutiara. Jadi tidak ada namanya debat kan harusnya menyerang dan juga menyerang gitu. Walaupun dalam konteks yang masih beretika ya, artinya tidak menyerang secara personal tapi idenya yang diserang atau gagasan yang ini mudah-mudahan nanti malam ini muncul ya. Jadi banyak yang menarik untuk ditonton. Oke,
harapannya seperti itu. Jadi lebih menarik lagi ini untuk masyarakat Lampung juga melihat ide-ide ataupun visi misi yang dikeluarkan, yang disampaikan oleh kedua paslon. Nah, Bang Robi, dari tema-tema debat yang akan menjadi topik debat pada debat kedua kali ini, sebenarnya kalau dari Bang Robi sendiri ini melihatnya tema apa sih atau isu apa sih yang sebenarnya harus ditekankan dalam debat kali ini yang memang sesuai lah dengan kondisi di Provinsi Lampung? Ya, untuk debat kedua kali ini kan ada sebenarnya ada 4 subtema ya. Iya, betul. Yaitu hukum, pemerintahan, tata kelola pemerintahan, lalu sosial dan budaya. Karena ada kata sosial dan budaya. Mekanisme hukum atau permasalahan hukum banyak ya. Permasalahan pemerintahan itu juga banyak ya. Misalnya permasalahan pemerintahan itu misalnya bagaimana korupsi, kolusi, nepotisme, lalu bagaimana tata kelola pemerintahan, anggaran pendapatan belanja negara, lalu bagaimana pemerintah bisa maksimal, pelayanan publiknya bisa optimal. Ya, terus masalah-masalah sosial di Lampung juga banyak, misalnya masalah lahan, konflik tanah, masalah air bersih, masalah polusi, reboisasi, masalah anak jalanan, masalah kemiskinan, dan banyak sekali ya. Masalah budaya juga banyak juga. Jadi tergantung nanti kira-kira apa yang akan diambil ya soalnya. Kan nanti kan soalnya itu sudah disiapkan oleh para panelis, beberapa soal, nanti kan mereka mengambil ya, memilih. Jadi peluang untuk pertanyaan muncul ya bisa dari empat subtema itu semuanya bisa muncul. Yang menjadi titik tekan adalah bagaimana mereka siap untuk menjawab semua pertanyaan. Begitu Mbak Mutiara. Baik. Nah, Bang Robi, ini di sesi terakhir Mutiara ingin bertanya terkait dengan agenda debat yang kita tahu bahwasannya ini debat kalau tidak salah diselenggarakan 3 kali, baik itu di kabupaten ataupun kota dan juga di provinsi. Nah, dari ketiga debat ini sebenarnya agenda debat ini seberapa efektif atau apakah begitu mempengaruhi opini dari masyarakat untuk memilih calon kepala daerah saat pilkada November nanti? Ya, betul. Ya, ini pertanyaan yang menarik dan sering ditanyakan ya. Bagaimana efektivitas debat? Di awal tadi saya jelaskan bahwa debat ini menarik untuk orang-orang yang punya literasi politik yang cukup. Ya, artinya dia punya pemahaman politik yang cukup. Kalau misalnya kita asumsikan, misalnya di Lampung ini, di Provinsi Lampung itu dibagi menjadi 2 wilayah geografis yang berbeda ya, wilayah geografis perkotaan dan wilayah geografis pedesaan. Biasanya orang-orang yang tertarik untuk mengikuti debat itu adalah wilayah geografisnya perkotaan. Sedangkan di wilayah geografis pedesaan, karena ini di TV nasional, bisa saja mereka tidak menonton ya. Mungkin karena masalah jaringan listrik, masalah TV yang tidak terkonek dan lain-lain ya. Jadi mereka tidak, dan juga bagi penduduk di pedesaan mungkin juga tidak terlalu sudahlah biarkan saja berdebat kita nggak nyambung gitu ya, atau sebenarnya tidak terlalu menarik, saya ada tugas lain yang lebih penting. Jadi artinya efektivitasnya mungkin lebih, kalau saya berpendapat lebih kepada orang-orang yang punya literasi politik yang cukup baik itu biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan yang dia punya literasi yang cukup. Nah, kalau ditanya pertanyaan yang kedua adalah seberapa efektif debat ini mempengaruhi publik untuk memilih. Nah, ini juga perlu dijelaskan bahwa orang memilih ini, apalagi paslonnya cuma 2 ya, 1 dan 2. Jadi memilih 1 dari 2 pilihan. Itu berbeda jika memilih 1 dari lebih dari 2 pilihan. Kalau calonnya ada 3, calonnya ada 4, itu perdebatannya atau pertarungannya akan semakin seru karena semua menawarkan program. Tapi kalau hanya memilih 1 di antara 2, ini jauh lebih mudah. Seseorang itu secara teori politik dia sudah punya pilihan. Jadi misalnya Mbak Mutiara sudah punya pilihan dan orang-orangnya sudah punya pilihan. Jadi ikut debat itu hanya meyakinkan sebenarnya. Meyakinkan, oh pilihan saya ternyata nggak salah. Karena menurut saya pilihan saya bagus dalam berdebat. Nah, itu lebih meyakinkan. Tetapi ada juga kalau misalnya dia sudah yakin pilihannya adalah X, tapi pada saat debat X tersebut tidak baik menurutnya, dia tidak berubah, itu tetap dia akan memilih X, gitu ya.
Nah, tetapi dari sisi matematika politik, ini kan ada orang yang sudah memilih, sudah yakin untuk memilih pilihannya, tapi ada juga orang yang masih galau dalam memilih. Ya. Nah, orang yang galau ini sebenarnya efektivitasnya itu di orang yang galau. Jadi kalau dia merasa calonnya, misalnya Y adalah menurut dia, oh baik, lebih baik dari X, maka dia berpotensi untuk milih Y. Ya. Nah, misalnya ini debat 1 dia X menurut dia bagus, dia milihnya X. Debat 2 Y bagus, dia milihnya Y. Tapi akhirnya di debat 3 X atau Y gitu dia milih, ya tetap dia akan memilih yang dia rasa lebih baik. Nah, ini bagi pemilih-pemilih yang masih galau ini penting dalam acara debat ini penting. Oke, jadi memang sebenarnya untuk efektivitas acara debat sendiri ini lebih kepada pemilih ataupun masyarakat yang masih galau harus milih siapa di antara dua paslon, khususnya untuk di Pilgub Lampung. Salah satu yang sering galau itu adalah pemilih pemula, generasi Gen Z, ya, Gen Z. Kalau sekarang betul sekali Bang. Ya, yang biasanya galau itu Gen Z, ya. Iya, baik. Nah, Bang Robi, mungkin itu saja tadi perbincangan kita mengenai agenda debat kedua Pilgub Lampung. Terima kasih banyak Bang Robi atas waktu dan juga informasinya. Baik. Sampai jumpa di lain waktu dan sehat selalu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tiara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan dosen politik FISIP Universitas Lampung, yaitu Bang Robi Cahyadi, mengenai debat kedua Cagup Lampung yang akan diadakan pada malam ini, tepatnya Sabtu 2 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat di Hotel Novotel. Harapannya Tribuners dengan adanya debat kedua ini bisa membuka kembali pilihan bagi masyarakat untuk bisa menentukan pilihannya kira-kira akan memilih siapa kepala daerah di kemudian hari. Nah, mungkin itu saja terkait dengan breaking news kali ini. Nantikan tayangnya breaking news terupdate lainnya hanya bersama dengan saya Mutiara di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.